Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rodi, karena pada hari ini kita semua dapat melaksanakan acara pembekalan praktik kerja lapangan atau biasa disebut PKL tahun pelajaran 2021-2022 di SMK plus PGRI 1 Cibinong. Kita saat ini, karena tahun lalu kegiatan seperti ini tidak bisa kita laksanakan dengan alasan pandemi COVID. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK plus PGRI 1 Cibinong, Bapak Dr. Andes Haji Ali Gojali MPD. Yang terhormat, Bapak Henry Listiani, Manajer HRD PT Semasi. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin semua telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan yang kedua, yaitu tanggung jawab. Kami selaku pendidik punya tanggung jawab untuk memberikan bekal sebelum anak didik kami terjun ke dunia baru, dunia kerja atau dunia industri. Bila kegiatan ini tidak dilaksanakan, kami khawatir atau ada kemungkinan siswa didik kami akan mengalami sejumlah kegagapan. Yang pertama, gagap sikap. Mereka tentunya belum banyak tahu tentang bagaimana harus bersikap di lingkungan dunia usaha atau dunia industri. Dan yang terakhir, gagap keterampilan. Mereka pun belum banyak tahu keterampilan apa saja yang harus mereka kuasai supaya bisa diterima di lingkungan pekerjaan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada para narasumber, baik internal maupun eksternal, mohon dengan hormat bekali anak didik kami dengan 3 kompetensi tadi, sehingga nantinya anak didik kami punya rasa percaya diri dalam menapaki dunia industri dan dunia kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan pembekalan kali ini kami mengundang 3 perusahaan untuk menjadi narasumber. Yang pertama PT Semasi, kemudian PT Hero Supermarket, dan yang terakhir yaitu PT Angkasa Media. Kepada anak sekalian, tolong ikuti kegiatan ini dengan tertib dan seksama. Apabila ada hal yang belum dipahami, tanyakan. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan, tanyakan. Apabila memang ada hal-hal yang belum dipahami secara baik. 484. Semuanya terbagi dalam 5 program keahlian. Yang pertama, program OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, AKL, akuntansi keuangan lembaga, BDP, bisnis daring dan pemasaran, TKJ, teknik komputer jaringan, dan MM. Sebanyak itu, maka kami tidak ingin melanggar PTM terbatas. Oleh karena itu, kami kemudian mengagendakan kegiatan ini selama 4 hari. Yang kita tahu sebelum-sebelumnya kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari. Suasana sekolah, kalian bertemu dengan guru, ngerjain tugas, kalian bayar. Ya, tapi kalau di dunia kerja, kalian digaji. Ya. Jadi kalian harus mengikuti apa yang menjadi job desk masing-masing dan juga target kerja masing-masing. Ya. Jadi tidak ada yang santai. Ya. Jadi kalau yang di sini dengerin itu nggak ada waktunya untuk kipas-kipas. Kalau di pabrik panas-panas. Ya. Presentasi itu seperti apa sih? Apa saja sih Johan tahu kan? Nah, sekarang kita masuk pada orientasinya Pak. Jadi kan kita langsung masuk ke kode etiknya tadi ya Pak ya. Tadi Bapak menyinggung tentang kode etik. Nah, menurut Bapak
bagaimana sih kalau misalnya ada siswa PKL datang, nah kemudian siswa itu juga kan harus mengikuti kode etik begitu kan ya Pak ya. Kemudian harus tahu etos kerjanya juga. Kemudian tadi ada 7S juga yang mau menjelaskan gitu. Nah, bagaimana cara penyampaian dari pihak perusahaan representasi kepada siswa menyampaikan bahwa ini loh yang harus kalian lakukan di representasi seperti itu. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan masalah ada kode etik 7S. Jadi pada saat PKL ya anak istilahnya siswa PKL itu juga diberikan semacam induksi. Ya, induksi terlebih dahulu sebelum dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan perusahaan berkaitan dengan praktek kerja lapangan. Ya, aturan-aturannya juga dijelaskan pada saat dia masuk ke perusahaan kita, ya, identitas apa yang harus dipakai itu ada juga, dan juga selama berada di lingkungan perusahaan apa saja yang harus dilakukan, karena sekarang juga masanya pandemi pasti akan berkaitan dengan prokes, protokol kesehatan itu harus diikuti, karena setiap pekerjaan tergantung dari praktek kerja lapangan itu sendiri. Kalau dia nanti harus factory tour atau turun ke area produksi, pasti akan bertemu dengan ribuan karyawan. Ya, protokol kesehatan harus dijaga. Ya, nanti juga akan diinformasikan protokol kesehatan seperti apa, dan juga menyangkut kode etik. Kode etik itu adalah berkaitan dengan kerahasiaan perusahaan, itu tidak boleh diinformasikan keluar. Apabila itu sudah mendapatkan izin dari perusahaan baru bisa disampaikan keluar. Makanya setiap ada pelaporan itu dari bagian HRD akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, mana yang bisa diinformasikan keluar, mana yang enggak. Karena itu berkaitan dengan kode etik. Ya. Yang berikutnya mengenai masalah 7S. Ya, 7S itu bagian masalah menjaga kebersihan tempat area kerjanya. Apabila dia difasilitasi oleh komputer, dia harus menjaga baik alat kerjanya, baik masalah kebersihan tempat kerjanya. Misalkan sebelum bekerja dia harus bersih-bersih meja kerjanya terlebih dahulu, membersihkan komputernya ya sebelum bekerja. Setelah selesai memastikan bahwa alat kerjanya itu dalam kondisi off, dan juga kebersihan alat kerjanya juga harus bersih. Jadi bekerja dalam kondisi bersih, pulang pun juga harus dalam kondisi yang bersih. Ya, itu yang kita sampaikan juga. Jadi ada induksi bagi anak PKL atau siswa PKL sebelum menjalankan aktivitas, baik pada saat di lingkungan kerjanya maupun berada di area perusahaan. Begitu juga berkaitan dengan prokes, ya kita selalu informasikan kalau sudah di luar perusahaan, ya tetap menjaga prokes juga. Itu. Berarti kalau misalnya memang itu perusahaan ya Pak ya. Jadi sekarang kita masuknya ke dalam etos kerja yang dari Bapak kedisiplinan itu berarti. Yeah. Jadi semua siswa PKL itu memang harus mengikuti etos kerja yang ada di masing-masing seperti itu. Mungkin ya sulit beradaptasi di lingkungan PKL karena kan biasanya di sekolah itu mereka ngobrol sama teman-temannya, bercanda, makan, belajar. Nah, ketika mereka terjun ke dunia PKL, berarti kan mereka harus mengikuti yang ada di lingkungan tersebut. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini contoh kalau masuk dalam dunia kerja kita harus berusaha apa yang menjadi kelemahan kita itu harus kita improve. Ya. Kalau kita sendiri punya rasa kurang percaya diri, ya harus belajar bagaimana meningkatkan rasa percaya diri dengan banyak bergaul. Ya. Tapi kalau sudah berada dalam lingkungan kerja, ya itu harus fokus pekerjaan. Gak ada saatnya untuk ngobrol yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, itu nggak boleh. Karena sebelum-sebelumnya juga itu pasti pihak user atau departemen yang membutuhkan juga akan menegur kan siswa PKL apabila dia dalam jam kerja bersedang gurau dan sebagainya.
Siapa yang mau maju? Saya kasih pernyataan kasus saja. Siapa yang mau berani maju? Satu orang coba. Salah. Ini kalau saya selalu pertanyakan pada orang-orang yang fresh graduate. Kalau dia bisa jawab, inisiatifnya cukup tinggi. Ya. Atau mau saya tes IQ, tetapi tes IQ-nya asik-asikan. Berapa orang Pak? Nah, Satu orang aja. Atau gimana? nah, ini dulu. Yang pertama dulu tadi, maju dulu, saya kasih pertanyaan. Yang kedua, nanti semuanya saya tes IQ bisa. Kalau ada dua kita semua tes IQ, mana yang IQ-nya tinggi dong? Itu di bukunya, di tempat tidurnya, itu sudah ada tuh jadwalnya. Jam berapa mandi, jam berapa sholat, jam berapa ini, dan itu harus itu. Ya, itu saya terangkan. Ayo siapa? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan aja. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Ya, kerja di pabrik itu harus cepat. Ya, ngikutin ritmenya. Ya, jadi tidak boleh bekerja terlalu lambat, respon harus cepat dan sebagainya. Ada pertanyaan guys. Apabila kamu berada di ruangan ber-AC, ya, kamu lihat AC kamu bocor, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Pakai ini. Jujur kalau saya nggak ngerti soal AC, jadi saya akan lebih ke arah bertanya kepada pihak yang mengetahui itu. Dan apa yang saya instruksinya, misalnya itu ini saya bakal lakuin itu. Jadi kan saya nggak terlalu ngerti itu tentang misalnya AC, saya apain. Tapi saya lebih ke arah bertanya dulu, saya harus ngapain nih itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kalau istilahnya masuk dalam proses rekrutmen saya, ya saya masih pertimbangkan. Masih gimana? Ya, karena gini, saya setiap kali merekrut itu harus menyesuaikan dengan budaya dan ritme di perusahaan manufacturing sama masing-masing. Yang dimana tuntutan dari budi manufacturing itu harus cepat. Ya, ini saya review dari jawaban tadi. Nggak salah. Tapi kalau ngomong responsif, kurang responsif. Ya, kalau kamu kan tadi saya bertanya, kalau kita cermati dari pertanyaan saya, apabila kamu berada di ruangan ber-AC, kamu lihat AC kamu bocor, apa yang pertama kali apa yang kalian akan lakukan? Apa? Betul kata bapak itu. Orang kita nggak tahu caranya membetulin AC, ya udah ada ember atau tong sampah, kasih kain, kasih. Itu respon pertama. Kita matiin, ya. Matiin kan masih bocor tuh. Berarti kan kita tandai, baru kita informasikan ke bagian engineering atau mekanik. Tapi respon yang itu yang harus kita lakukan, ya, itu bagian dari respon yang cepat. Supaya apa? Tidak bermasalah, tidak berubah kemana-mana, dan tidak jadi problem. Begitu juga di pabrik. Begitu ada masalah, respon pertama apa? Sebelum nanti adanya pencegahan. Tapi eksekusinya pada saat itu apa? Harus kita lakukan saat itu juga, nggak bisa menunggu nanti. Itu harus kita lakukan. Gitu. Kalau kita nggak tahu caranya, oh ini butuh engineering, tapi respon kita apa? Oh ini dulu, berhenti dulu, atau apa? Gitu loh. Lakukan ini. Nah begitu juga seperti itu. Gitu loh. Kalau kita nggak tahu. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk merespon dengan cepat? Akhirnya kejadian saya belum memenuhi syarat tuh. Sudah memenuhi, tetapi mungkin usianya yang belum memenuhi. Iya. Oke, ya. Gerakan orang cepat atau enggak itu juga itu menentukan bagaimana mempertimbangkan orang ini bisa diterima atau enggak. Ya, banyak yang seperti itu juga karena kelihatan dari psikologisnya kita juga harus membaca. Ya, kalau berjalan orang cepat, nah, itu saya suka tuh. Nah, berjalan cepat dan sebagainya, makan juga pasti cepat tuh ya.
Ya, gitu. Ya. Kemudian body language itu diperhatikan. Kemudian untuk para fresh graduate ini kira-kira untuk memahami itu sumber-sumbernya bisa diperoleh dari mana? Sesuai dengan pengalaman Bapak pribadi untuk memahami body language tadi. Kadang-kadang anak mungkin juga tidak paham informasi tentang kalau body language itu adalah bagian dari penilaian saat praktikan. Dari mana mereka harus memahami dari sekarang sumber-sumber itu? Karena kebetulan kalau Bapak pasti banyak referensinya. Karena memang dari sekolah. Referensi. Nah, referensi apa yang harus anak-anak dari sekarang persiapkan untuk bisa mempelajari masalah tersebut? Dari body language itu ya kita kan di sini banyak sumber yang kita bisa baca. Baik dari YouTube, makanya kalau YouTube itu caranya dimanfaatkan untuk video, nonton film atau nonton film Korea dan sebagainya. Tapi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana mempersiapkan diri? Saya itu 2 tahun lagi tahun depan mau lulus nih, ya, atau 2 tahun lagi. Waktu luang manfaatkan ilmunya. Jadi kalau kalian dari administrasi perkantoran di sini kan juga dipelajari mengenai masalah komputer ya Pak ya. Nah, komputer tidak hanya sebatas kalian MS Office-nya juga harus ditingkatkan, terutama Excel-nya, ya. Apa yang tidak dipelajari di sekolah kalian bisa otodidak mempelajari YouTube banyak, ya. Saya pun dari ilmu psikologi, ya, itu dulu saya tidak mempelajari seperti akuntansi yang belajar mengenai masalah Excel, tapi saya belajar otodidak juga sama dari YouTube gitu. Nah, dari cara tadi berjalan itu tergantung apa yang kita butuhkan. Kalau kalian misalkan di perkantoran produksi, ya, cara kalian berjalan harus cepat karena itu berkaitan dengan apa? Lead time. Ya, kalian mau perusahaan produksi tapi jalannya lambat, setengah jam baru nyampe, dan itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kalian. Di produksi semua bergerak harus cepat gitu untuk mengurangi lead time kalian. Semua diukur. Ke toilet pun kita ada alat ukur namanya indoor. Siapa yang sering ke toilet itu kita analisa gitu loh. Ke toilet benar nggak? Kok terlalu sering ini ke toilet? Ada apa? Dan terlalu lama. Ya, kalau produksi 5 menit aja, dia kan ditarget 1 jam. 1 jam misalkan 40 pasang. Berarti 1 pasang itu 1 menit itu 1,5. Kehilangan 5 menit, berapa target yang berkurang? Pasti dia nggak akan tercapai. Terus kita harus mundurin, nggak fair. Itulah dia sendiri karena terlalu banyak move yang nggak penting. Ya, begitu juga karena itu akan mempengaruhi performance kalian. Ya semua harus gerak harus cepat. Gitu. Apa yang kita tuju ke arah ke sana, ya udah gerak harus cepat. Ini nanti akan menjadi cikal bakal dari laporan, bukan begitu ya Pak Yayat ya? Itu. Ini adalah poin-poinnya, oke? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu ke pernyataan. Surat pernyataan, oke. Nah, oke ini adalah halaman dari surat pernyataan dan ini harus kalian isi lengkap, ya. Nama, kelas, program kalian kalian apa? Oke, jadi nanti nggak tanya-tanya lagi ya. Ke atas kan, tuh naik. Ibu mau lihat bawahnya, baru. Oke, nah di sini ada tanda tangan. Tanda tangan orang tua kamu, tanda tangan wali kelas kamu, dan tanda tangan kamu. Ya, wajib diisi. Kenapa? Agar orang tua kalian dan wali kelas kalian dan sekolah tahu bahwa kamu itu akan magang. Ya, begitu. Harus diisi dan harus ditandatangani. Wali kelas mana? Kalau kalian magangnya di kelas 10 kemarin ya wali kelas pada saat kamu kelas 10. Kalau kalian magangnya di kelas 11 sekarang berarti wali kelas kalian yang sekarang yang harus
studi atau tempat kalian PKL. Ini wajib diisi semua. Di situ, nah ini kebiasaan ya. Di lembar identitas siswa itu kan ada dikasih tempat untuk menempelkan pas foto kalian, ya kan? Nah, tapi ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kalian, tidak pernah ada fotonya. Hanya beberapa orang saja yang menempelkan foto di situ. Ya, itu dibuat bukan menjadi aksesoris, ya. Itu harus ditempel foto kalian. Ibu kecepatan nggak? Nggak, oke. Nama perusahaan, nama tempat kamu magang, ya. Oke. Terus jelas banget ya. Pimpinan direkomendasikan jika perusahaan menandatangani format-format yang ada di jurnal harus disertai dengan stempel, ya. Harus disertai dengan stempel. Itu kamu ingat, garis bawahnya kasih bold, ya. Itu bukti legalitas, ya, bahwa benar ditandatangani oleh pembimbing dari perusahaan. Jika tidak ada stempel, itu kan bisa aja kalian modus-modus sedikit gitu, ya. Nah, tidak ada stempel itu mengurangi nilai kalian di jurnal. Ya, ingat harus pakai stempel. Lanjut ke format berikutnya. Rencana kegiatan. Kalian kebaca nggak? Ini aku kasih contoh ya. Ini adalah rencana. Rencana kamu di sana ketika akan magang mau ngapain sih? Ya, mau ngapain saya? Ya. Adapun nanti di sana ketika PKL berbeda dengan rencana, nggak apa-apa. Kerjakan aja. Yang namanya rencana ada terkabulkan sesuai dengan rencana, ada ya tidak. Tapi life must go on, ya, harus terus berlanjut, ya kan? Nah, terus misalnya kalian di jenis usahanya yaitu usaha jasa kayak dealer kayak gitu kan, mengisi lembar faktur, kwitansi, entry, ya, itu namanya mengelola dokumen, ya. Kamu mengerjakan dokumen-dokumen yang ada di sana, itu dirangkum menjadi mengelola dokumen. Ini hanya contoh ya, tidak menjadikan kamu untuk harus seperti ini, enggak, ya. Nah, terus ada yang menggunakan mesin-mesin kantor. Misalnya saya nanti di sana pasti menggunakan mesin-mesin kantor, ya. Mesin-mesin kantor itu apa aja? Nah, komputer. Nah, nanti di sana rencananya kan menggunakan mesin-mesin kantor. Prakteknya kamu di sana nanti fotokopi, pakai komputer, pakai telepon, ya kan? Itu mesin-mesin kantor kan? Oke, ya. Nah, ada pengurusan surat, ya. Kamu nerima surat, mail handling, nerima surat, kamu catat di buku agenda, ya, dan lain sebagainya. Itu pengurusan, ya. Membuat, kalau misalnya kalian dipercaya bisa buat surat, mungkin kalian akan ditugaskan untuk membuat surat, ya. Jadi hati-hati juga di sana ya ketika bekerja, oke? Ada kemungkinan nggak kamu mengarsipkan? Ada, ya. Nah, kalian ikuti di sana kearsipannya itu memakai sistem apa, ya. Kalau kalian kurang mengerti, tanyakan, jangan sok tahu, ya. Tanyakan kalau kalian kurang mengerti. Nanti kan akan dibimbing oleh pembimbing kalian, ya. Namanya juga PKL, kalian dapat ilmunya aja, tapi prakteknya kan masih kurang, ya kan? Makanya disempurnakan di tempat PKL. Keterampilan atau subketerampilannya bisa kamu ambil dari tadi yang di rencana kegiatan jika itu sesuai berjalannya, ya. Kan banyak ya tugas kalian nanti di tempat magang, ya. Kamu bisa langsung aja lihat itu masuknya kemana, ya. Bisa jadi masuknya ke pengelola dokumen atau melakukan komunikasi melalui telepon. Jika kamu sering menerima telepon, berarti keterampilannya adalah melakukan komunikasi melalui telepon, ya kan? Nah, indikator keberhasilan itu kamu tolong naik ke atas. Ini pembimbing di perusahaan yang nah,
yang baik. Ya, ada lagi, siswa dapat mengisi lembar pesan telepon dengan benar. Ya kan, kalau kalian terima telepon berarti kamu isi LPT dong, lembar pesan telepon, ya kan? Itu. Berapa indikator keberhasilannya menurut pembimbing kamu di tempat magang? Ya, berapa persennya? Oke. Nah, ini diisi oleh pembimbing di sana. Ya. Oke. Tambahan untuk pengisian rencana itu, makanya idealnya adalah pembimbing saat mengantarkan itu duduk bareng bertiga, pembimbing sekolah, pembimbing perusahaan dengan peserta magang. Maka disitulah nanti pembimbing perusahaan akan memberikan poin-poin pekerjaan apa saja selama kamu bekerja di sana. Jadi itu adalah hasil diskusi dari pembimbing perusahaan dengan pembimbing sekolah. Apabila ada yang ketidaksesuaian, maka pembimbing sekolah berhak untuk mempertanyakan pekerjaan tersebut. Itu idealnya seperti itu. Ya, jadi apabila di sini ada Bapak Ibu pembimbing, tolong pada saat mengantarkan itu Bapak Ibu harus mendampingi siswa prakerin untuk kemudian mempertanyakan, Pak, apa saja yang akan anak-anak kami lakukan selama mereka magang di situ. Nah, ini dan tujuan PKL. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, perkenalkan sebelumnya, nama saya Revi Alansyah. Ya, kamu bisa panggil saya Pak Revi. Sebenarnya saya sudah disempur sejak kamu kelas 10. Ya, tapi memang karena kita kondisi pandemi kemarin, jadi kita tidak bertemu ya. Nah, hari ini kita mulai bertemu. Nah, kalau kamu mau mau nanya berkaitan dengan PKL, seputar PKL, silakan kamu nanti temui saya di ruang PSD. Jika Pak Ari sedang sibuk, seperti itu ya, kamu bisa nanti saya. Betul, berarti mengenai PSD dan PKL itu semuanya bertanya sama kalau nggak Pak Ari atau Pak Revi, ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih ya, kita kan mau PKL, tapi di bawah PKL, di atas PKL itu ada yang namanya PSG. Jadi dinaungi lah PKL itu oleh PSG. Nah, kita harus tahu dulu apa itu PSG. Nah, apa itu PSG Pak Revi? Nah, jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas kali ini, misi pembekalan kita kali ini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, mengetahui apa itu PSG dan tujuannya. Kemudian misi yang kedua adalah mengetahui apa itu PKL, tujuan dan manfaatnya. Nah, karena kondisinya kamu sudah yel-yel, artinya kita semua sudah siap. Siap kan? Ya. Oke, kalau siap, nah kita masuk ke materi pertama kita, yaitu PSG. PSG itu apa sih Pak? Bukan istilah klub sepak bola, ya. Bukan Paris Saint-Germain. PSG itu adalah pendidikan sistem ganda. Nah, apa sih? Kenapa namanya harus PSG? Kenapa namanya mesti pendidikan sistem ganda? Sering banget bahasanya gitu, ya, biasanya kalau anak-anak itu saudara ya, udah kemana ke PSG? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, PSG ini adalah pendidikan sistem ganda. Apa sih PSG? Ya. Nah, PSG itu adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian, di mana ini memadukan sistematik dan sinkronisasi antara sekolah dengan perusahaan. Jadi PSG itu adalah penalur bahasanya. Ini kamu kan sekolah, kamu udah dapat materi produktif. Nah, lewat PSG, kamu akan disalurkan menuju dunia kerja profesional, di mana teori-teori produktif yang kamu dapat di sekolah itu bisa kamu implementasikan di dunia kerja. Seperti itu. Jadi, tapi sebelum kita ke apa sih PKL itu, kita juga harus tahu dulu nih Bu. Oh iya, betul. Nah, tujuan PSG itu apa? Ada 4 di sini ya. Ada 4. Kalau tadi saya jelaskan bahwa PSG itu adalah saluran kamu untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan apa yang sudah kamu pelajari di sekolah ke dunia kerja. Tujuannya ini ada 4. Yang pertama,
menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional. Kemudian yang kedua, kamu meningkatkan dan memperkokoh link and match. Link and match ini adalah kesesuaian dan kesepakatan. Jadi apa yang kamu dapat di sekolah, ya harus kamu praktikkan. Kalau tadi kata Bu Hedi misal, ya apa yang kamu pelajari itu minimal kompetensi itu ada yang harus kamu praktikkan di dunia usaha. Ya, kamu TKP otomatis kayak model kearsipan, administrasi, itu yang harus kamu kerjakan di perusahaan. Minimal jangan sampai kamu TKP tapi kamu kerjanya dagang. Ya, atau kamu TKP tapi kamu kerjaannya benerin jaringan. Enggak tua banget. Yang perlu banget itu adalah kearsipan, administrasi. Itu yang harusnya kamu dapat. Jadi itu namanya link and match. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi lewat sekolah, perusahaan juga ditentukan dengan yang kamu udah siap kerja. Perusahaan nggak perlu repot-repot nyari ke balai kerja, tinggal cari SMK mana yang punya siswa potensial. Inilah waktunya kamu menggali potensi kamu, seperti apa yang tadi Bapak Kepala Sekolah ucapkan saat upacara. Potensi diri kamu gak ada habisnya. Ya. Manusia itu terus berjalan. Yang bisa menghentikan manusia berjalan cuma kematian. Jadi itu yang harus terus kamu gali, potensi. Ya, itu poin ketiga. Yang keempat adalah memberi pengakuan. Nah, nanti di akhir kita punya yang namanya sertifikat. Apa sih sertifikat? Sertifikat TKL itu akan berguna untuk kamu cari kerja. Oh, udah punya pengalaman nih. Oke, pengalamannya di perusahaan mana? Bagus. Nilainya bagus, masuk kerja. Itu yang membedakan kamu dengan anak SMA. Kenapa anak SMA orientasinya rata-rata harus berkuliah? Karena mereka nggak dapat praktek, tapi kamu dapat. Karena kamu adalah sekolah vokasional. Yang artinya basic kamu adalah praktikum. Kalau SMA akademik. Jadi selama kamu bersekolah di sini, silakan kamu manfaatkan fasilitas yang ada di Sempur, ya khususnya PKL. Untuk apa? Potensi diri kamu, gali potensi diri. Jangan sampai lulus dari sini kamu nyesel. Gue sekolah gitu doang 3 tahun, apalagi pandemi, ya. Kamu bisa dilakukan kemarin pandemi karena COVID. Nah, jadi jangan disia-siakan seperti itu. Ya, itu adalah tujuan dari PSG. Oke, dari pertanyaan saya, menurutmu jawabanmu benar atau salah? Ya? Benar, kenapa kamu pilih benar? Linknya. Ini lagi saya. Saya pegangin deh, kamu ngomong. Gimana? Kenapa? Karyawan yang berkualitas katanya benar. Kenapa? Kata Amel, yang karena nanti di PSG akan dipersiapkan karyawan-karyawan berkualitas Pak, sebagai tempat pelatihan karyawan-karyawan yang berkualitas. Tapi di sini Amel harus saya katakan, kita cek dulu ya kebenarannya ya, benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Apa alasannya? Sederhana sekali. Tugas PSG adalah menghasilkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja, bukan menghasilkan karyawan, tapi peserta didik sebagai calon tenaga kerja. Jadi jawaban apa? Nah, tapi salah. Benar tapi salah. Tapi apa Pak? Coba dulu. Ya, Tetap dapat ya. Tetap dapat. Saya apresiasi keberanian Abang. Wey. wow.
Tadi ada nggak guru-guru kamu atau tadi narasumber yang membahas tentang apa itu PKL? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nih, PKL itu apa ya? Nah, apa sih PKL? Nih, ya PKL itu bukan pedagang kaki lima. Tapi PKL itu adalah metode pembelajaran yang ditujukan terutama untuk mengajarkan proses-proses yang para ahli terapkan. Nah, jadi PKL ini salah satu metode pembelajaran yang nanti akan kamu gunakan di perusahaan. Ya, contohnya siapa? Kamu bisa mencontoh itu dari para ahli kerja yang udah orangnya terampil di situ. Ya, kenapa? Kalau tadi Bu Hendy bilang, kamu nanti di perusahaan akan mendapatkan pembimbing yang memang sudah berada di bidangnya. Nah, nanti kamu akan banyak mencontoh pekerjaan-pekerjaan dari pilihan. Kalau kayak di sekolah, ya kamu nanti ikutin kata kamu lah. Tapi kalau di perusahaan, nanti kamu akan mengikuti sistem kerja dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai praktik kerja lapangan. Kamu terjun langsung ke perusahaan, kerja di sana, enggak lagi terima teori, tapi langsung pada praktek. Seperti itu, ya. Nah, dasar PKL apa? Nggak kelihatan? Ya udah. Ya, dasar umum PKL ini ada di Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Ya. Jadi apa? Dalam dasar hukum ini adalah PKL ini merupakan salah satu sistem yang harus ada di SMK, LKP, SMA LB yang ditujukan untuk melatih anak-anak dalam kegiatan praktik kerja lapangannya, seperti itu. Ya. Jadi kamu PKL ini bukan main-main ya, udah ada hukumnya. Kalau kamu nggak PKL, kamu nggak lulus. Itu konsekuensinya. Makanya kenapa saya bilang SMA itu sama SMK beda. Kalau SMA nggak mesti ada PKL, bisa lulus. Kamu harus ujian, kamu harus PKL. Kamu nggak PKL, kamu nggak lulus. Karena ada hukumnya. Ya, jadi ini adalah dasar kenapa PKL itu penting banget untuk jenjang SMK seperti yang sedang kamu jalankan hari ini. Itu mungkin wajib hukumnya gitu. Karena sholat ya, wajibnya ya. Tapi kalau untuk SMK, PKL wajib begitu ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu nih pengertian PKL, dasar hukumnya juga ternyata sudah ada gitu ya. Jadi sudah jelas. Nah, tujuannya sama manfaat PKL itu apa sih khususnya untuk para siswa di sini? Oke. Nah, tujuan PKL ya memberikan pengalaman kerja secara langsung atau tidak pada peserta didik. Kamu di perusahaan pasti kamu akan mengalami langsung perusahaan itu kayak apa. Ya. Makin bagus perusahaan, kemungkinan kamu akan semakin kompeten. Itu kenapa perusahaan pun kita di PSB akan menyeleksi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun dan mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai positif. Yang nggak ada adalah perusahaan menerima karyawan bermasalah. Buktinya apa? Setiap pekerja pasti ada SKCK walaupun formalitas. Ya, tapi tetap nggak ada yang namanya perusahaan mau karyawan bekerja negatif atau jelek. Pasti semuanya dikasih arahan untuk menjadi positif agar apa? Tujuan perusahaan bisa dicapai. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang kompeten. Kemudian yang keempat, memperoleh hubungan image antara sekolah dengan dunia kerja. Nah, ya, meningkatkan proses pendidikan, kemudian memberi pengakuan dan penghargaan tadi sudah ya di awal. Menerapkan etos kerja yang tinggi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Henry ya di awal. Mengenai etos kerja. Kamu kerja di perusahaan harus tahu etikanya. Ya. Jangan sampai kamu samakan tempat kerja atau perusahaan sama kayak sekolah. Saya ulama, kamu jadi begini. Kamu saya begini. Kamu kan sini aja. Biar kamu kita semua. Fitria ya. Dari kelas 11 berapa? 11 OTKP 3. 11 OTKP 3. Oke, Fitria. Dari pernyataan yang saya buat,
Jawabanmu benar atau salah? Apa alasannya? Itu ya. Jadi jawabanmu adalah pengalaman ya. Oke. Sekarang kita cek. Coba kita cek benar apa enggak. Pada intinya PKL adalah program praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa di dalam dunia kerja profesional. Iya. Jawabannya adalah benar. Belum, tapi ketika itu udah sama. Oh iya benar. Kalau cuma benar salah ya banget. Nah, alasannya adalah manfaat dari program PKL adalah siswa mampu mengembangkan kompetensi keahlian dan wawasan lewat praktik kerja nyata di dunia kerja profesional. Jadi mencari pengalaman, betul sekali apa yang dikatakan oleh Firdia. Tepuk tangan dulu buat Firdia. Apa yang ingin kamu tanyakan jelaskan? Pendampingnya mana? Oh di kantor ya. Sip. Itu. Kamu jangan dulu ya. Kamu di sebelah saya sini. Biar saya jelasin. Oke, teman kamu tadi bertanya. Katanya di perusahaan apa di PKL itu ada dua pembimbing. Ada pembimbing sekolah, ada pembimbing perusahaan. Kira-kira berapa pendamping yang ada di perusahaan? Nah, pendamping yang ada di perusahaan itu disesuaikan dengan bagian yang ada. Misal dalam satu perusahaan kamu ditempatkan di bagian keuangan. Nah, pembimbing kamu berarti adalah pimpinan yang ada di bagian keuangan tersebut. Kalau PKL terus kerjanya itu disiplin bagus, bisa kerja di tempat itu. Nah itu kan di pabrik ya, itu di instansi pemerintah bisa juga gitu. Kalau di kerja kita harus PKL. Oke, berarti lebih ke beda di pabrik sama instansi. Kamu jangan duduk di sini. Saya menanyakan, kata Pak Henry, kalau kerja bagus di pabrik itu diterima. Itu berlaku nggak untuk instansi? Ya. Nah, jawaban dari saya adalah dimanapun kamu bekerja, selama kamu menunjukkan kualitas terbaik, kamu pasti akan diterima. Entah itu di pabrik, entah itu di instansi. Makanya kenapa kita di PSG selalu berusaha memberikan kamu yang terbaik, ya. Artinya supaya kamu lebih termotivasi untuk menerapkan kemampuan kamu di perusahaan sebaik-baiknya. Jadi dimanapun kamu bekerja, kalau kamu baik, maka kamu akan diangkat kemungkinan jadi karyawan. Kalau di instansi, kamu jadi pegawai yang bagus. Ini ya, jadi kamu harus makan. Baik. Fungsinya sendiri. Pasti yang namanya PKL kamu akan menemukan banyak masalah. Oleh sebab itu jangan suka kopas, karena masalah kamu dengan masalah lain tempat magangnya aja beda, kok masalahnya sama? Kan impossible, nggak mungkin banget. Oke, jadi masalah itu sesuaikan saja dengan masalah kamu sendiri. Kira-kira masalah itu adalah apa? Kesulitan kamu selama melaksanakan PKL. Kesulitan kamu apa? Nah, setelah kamu menemukan kesulitan apa, maka kamu juga harus solusinya gimana? Jadi katakanlah masalahnya apa, kemudian saat itu kamu solusinya bagaimana? Ini melatih kamu untuk hidup itu adalah masalah. Hidup adalah masalah. Pintar tidaknya kita adalah bagaimana mencari solusi dari sekian banyak masalah. Tanpa masalah kita tidak pernah akan menjadi cerdas. Tanpa masalah kita tidak pernah akan menjadi bijak. Bijaksana, kecerdasan, pola ukurnya atau bahan dasarnya adalah trouble. Bahan dasarnya adalah masalah. Masalah yang mendewasakan kita.
kita tidak pernah akan dewasa, kekanak-kanakan. Lihat anak kecil itu hidupnya tak pernah ada masalah. Yang penting happy, yang penting dapat duit, jajan, hore. Tapi kan kita bukan anak kecil. Oke, kira-kira seperti itu. Betul? Nah, apabila kamu tidak puas dengan apa yang saya sampaikan hari ini, kamu boleh googling dan cari situs PSG SMK Plus PGRI 1CBN.com. Di sana ada cara menulis, teknik menulis di sana sudah disajikan. Silakan aja buka akses situs ini. Ini adalah milik PSG. Oke, sengaja saya harus punya webnya. Dan ini juga adalah media untuk memberitakan aktivitas-aktivitas tersebut selama setahun ada apa aja. Pemberitaannya saya upayakan untuk bisa ditampilkan di situs ini. Ya, dan apabila ada hal lain juga Pak Ari juga sudah membuat Instagramnya. Memang saya sengaja seluruh media saya akan gunakan. Mungkin suatu ketika juga PSG akan punya channel YouTube-nya, ya seperti yang sering Pak Mamun lakukan. Oke, jadi mari kita bersama-sama untuk bagaimana sekolah ini menjadi baik, bagaimana sekolah ini menjadi maju. Karena generasi kita adalah generasi digital, mau tidak mau seluruh promosi harus dilakukan dengan digital. Kalau saya hal kayak gini sudah 20 tahun lalu saya sudah membaca situasi seperti sekarang. Makanya silakan tanya alumni. Sebelum ada pandemi, saya aja sudah pakai Google Classroom. Mungkin guru-guru yang lain pakai Google Classroom itu gara-gara ada pandemi. Kalau saya mah sebelum pandemi itu sudah menggunakan aplikasi itu. Bahkan 20 tahun lalu saya sudah pakai online kalau ulangan gitu. Jadi alhamdulillah kalau saya karena banyak membaca, ke depan 20 tahun ke depan akan seperti apa, dari bacaan-bacaan itu bisa saya lihat. Tapi bukan ramal, kalau dibilang jadi saya bukan ramal, ya saya menjauhi itu. Tapi saya kumpulkan data-data yang ada saat ini dan saya simpulkan ke depannya akan seperti apa. Jadi data-data saya kumpulkan, informasi saya kumpulkan, kemudian saya bikin tarik garis kemungkinan masa depan itu seperti apa. Oke, pastinya saya pernah bermimpi suatu ketika akan ada iklan. Kalau iklan itu misalnya sesuatu wangi-wangian, nanti dari TV akan keluar wangi tersebut. Gila kan pikirannya? Saya ulangi, suatu ketika apabila iklan itu berbentuk masakan, maka aroma masakannya akan tercium ke rumah masing-masing. Silakan dipikirkan orang-orang IT. Apakah mungkin? Saya mengatakan mungkin. Kadang-kadang saya suka pikirannya gila-gilaan. Tapi saya yakin suatu ketika iklan parfum langsung aroma parfum ke TV rumah-rumah. Dan itu gampang, sangat gampang. Karena dulu juga bingung orang ngeprint warna-warni, dia kan gimana ngaduknya, warna merah sama warna hijau sama warna kuning, jadi warna misalnya pink atau ungu. Dulu kan nggak mungkin itu, gila kali masa iya. Tapi kan sekarang nyata, printer bisa ngaduk warna persis banget tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal warnanya cuma empat, hitam, kuning, merah, biru, warna primer. Nah begitu pula dengan wangian, saya pasti nanti di TV itu akan tercampur wangian dari berbagai versi karena gampang. Sekarang aja sudah terbukti, nggak perlu beli jeruk asli kalau pengen aroma jeruk, nggak perlu meres jeruk asli kalau pengen minuman rasa jeruk. Bukankah itu udah ada? Banyak. Ya tinggal digabungin dengan sistem digital. Saya aja yang awal masih memungkinkan untuk hal seperti itu. Ya, kadang-kadang memang maju dunia itu gara-gara banyak orang gila di dunia ini. Maka perbanyak orang gila di dunia ini supaya dunia ini semakin maju. Sekali lagi, dunia maju gara-gara orang gila. Oleh sebab itu, perbanyaklah di dunia ini orang gila. Artinya adalah seseorang yang selalu berpikir kata orang tidak mungkin, tapi kata dia mungkin. Oke, nah saya kira itu saja pertanyaan saya. Kalau misalkan Masih ada waktu? masih ada 1 menit lagi. Ya. Kalau kita mau menulis laporan kan pasti ada
nanti sekolah akan menyediakan pembimbing kamu. Jadi pembimbing itu sebetulnya ada dari sekolah dua, pembimbing saat PKL dan pembimbing saat menulis laporan. Tapi supaya tidak mencari orang lagi, rata-rata pembimbing PKL itu nanti yang di pembimbing penulis. Jadi dia bekerja dua kali, membimbing saat PKL, mengantar, monitor, input. Nah setelah itu beres, mereka harus membimbing cara bikin laporan. Gitu Bu. Nah, lanjut. Sudah, itu saja. Itu ya. Oke. Terakhir, saya punya mic untuk laptop. Wah, luar biasa. Ya, saya punya mic ini untuk laptop. Silakan kalau kamu webinar, ya tinggal colokin aja cek 35-nya ke laptop, maka kemudian ini bisa diangkat-angkat untuk gitu. Ya, ini akan saya berikan kepada seseorang yang berani nanya tentang laporan ini. Maka silakan. Dari Mas Oliver Dika. Ya. Tanya. Dari laporan biasanya terdiri dari apa aja, Pak? Ya. Ya, laporan itu terdiri dari apa aja? Oke, terima kasih. Ya, dibuka tadi yang kata pengantar. Oke, terima kasih itu. Iya, tadi sudah saya uraikan kata pengantar tadi. Kata terisi. Iya. Nah ini, sorry. Terisi. Nah, oke. Nah inilah. Ya, tadi sudah terjawab. Apa isi laporan itu? Ya, kamu lihat tidak terisi ini. Apa aja? Yang pertama bab 1 pendahuluan. Silakan. Ada latar belakang, tujuan praktek, kemudian tujuan perbuatan laporan, metode pengumpulan, sasarannya bagaimana, sistematika penulisan. Kemudian bab 2 pelaksanaannya. Di situ uraikan apa saja yang kamu lakukan. Misalnya ada sejarahnya, produknya apa, itu ada di bab 2 ya. Kemudian juga waktu dan tempat pelaksanaan, kamu makan dari kapan sampai kapan, alamatnya di mana. Dan yang berikutnya adalah kemampuan-kemampuan apa saja yang kamu dapatkan di sana, itu dijabarkan di bagian kompetensi yang diajarkan. Kemudian pembahasannya, yaitu pekerjaannya diuraiin. Oke, itu bab kedua. Bab ketiga, seperti tadi saya bilang, adalah masalah yang dihadapi. Silakan kamu katakan masalahnya apa. Setelah ketemu masalahnya, kamu juga harus mencari solusinya apa. Oke, dan yang terakhir adalah berikut kesimpulan saran. Kemudian lampirannya apa aja? Lampirannya adalah yang kamu tulis itu di jurnal. Itu nanti jurnal itu harus diketik ulang. Tadinya tulisan tangan, kemudian diketik dibikin tabel seperti itu sebagai lampiran. Dan jangan lupa juga tampilkan foto-foto kamu saat PKL. Iya, sebagai dokumentasi. Pembuktian kamu magang itu, kamu PKL itu, maka ada foto-fotonya. Fotonya bukan selfie, tapi foto sedang bekerja. Minta tolong aja sama teman atau sama bapak karyawan kita. Ini untuk dokumentasi sekolah. Selagi kerja, tolong difotoin. Nggak usah banyak-banyak, 3 minimal. Oke, sedang proses kerja. Oke, terima kasih. Ini